Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat dimsum goreng keju lumer. Ini lagi viral, pas aku coba bikin sendiri dan ternyata rasanya itu enak banget. Pantesan ya ini viral. Luarnya garing, dalamnya dimsum isi keju yang lumer, mantep banget. Dijamin matang merata ya, semuanya suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat adonan dimsumnya. Pertama siapkan chopper atau food processor. Masukkan 500 gram daging paha ayam filet yang udah dibersihkan dan dipotong-potong seperti ini. Tambahkan 3-4 siung bawang putih yang udah diparut. Masukkan 2 putih telur. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 3/4 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 3 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Dan tambahkan 1-2 sendok makan minyak wijen. Kemudian semua bahan ini kita proses. Untuk tingkat kehalusannya bisa teman-teman atur sesuai selera. Di sini aku nggak terlalu halus ya teman-teman, karena semakin halus hasilnya akan semakin menyatu dan semakin padat kayak bakso gitu. Tapi kalau tidak terlalu halus hasilnya nanti akan bertekstur dan itu menurutku lebih enak. Nah, aku cukup sampai seperti ini aja. Kalau udah, pindahkan ke wadah. Tambahkan 1-2 batang daun bawang yang udah diiris-iris dan udah ditumis seperti ini. Tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Nah, teman-teman, di sini aku tuh kelupaan ya memasukkan udang. Kalau kalian suka udang, tambahkan 100 gram udang yang udah dicincang kasar seperti ini. Kalau teman-teman gak suka udang, ini boleh di skip aja, jadi pakai full ayam. Aduk sampai tercampur rata. Udangnya cukup dicincang kasar aja ya untuk memberikan tekstur. Nah teman-teman, ini udah tercampur rata adonannya. Selanjutnya bisa kita gunakan. Ambil kulit lumpia atau kulit spring roll. Kulit seperti ini bisa dibeli di toko frozen food atau beli di supermarket ya. Letakkan adonan dimsum di tengah-tengah kulit spring roll seperti ini. Kemudian kita sisipkan keju quick melt atau keju oles di tengah-tengahnya. Timpa lagi dengan adonan dimsum. Pastikan kejunya ini tertutup dengan adonannya supaya tidak mudah bocor keluar dari kulit lumpia nantinya. Tutup kulit spring roll dengan cara seperti ini. Gunakan campuran terigu dan air untuk perekat. Kita bisa oleskan di ujung dan di tengah lipatannya seperti ini. Lipat, beri perekatnya lagi. Nah, seperti ini ya. Lipat dan rekatkan. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini ya teman-teman. Seperti dompet bapak-bapak. Lakukan sampai selesai. Susun di tatakan kukusan yang udah diolesi minyak goreng. Dari satu resep ini aku dapat 19 pieces seukuran ini. Selanjutnya ini bisa langsung digoreng. Tapi lebih baik dikukus terlebih dahulu supaya matangnya merata dan lebih awet jika ingin disimpan sebagai stok. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Ini aku kukus di steamer oven ya teman-teman. Kukus selama 15-20 menit. Nah, setelah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Bisa dijadikan stok frozen ya. Sekarang kita akan membuat saus cocolannya. Bahan-bahannya ada 2 siung bawang putih, 3 bawang merah, 4 cabai rawit, dan 2 cabai keriting yang udah dipotong-potong. Proses bahan-bahan ini, di sini aku menggunakan chopper. Teman-teman juga boleh kalau mau dihaluskan manual. Setelah diproses, supaya praktis, ini semua bahan aku campur menjadi satu.
Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 3 sendok teh gula pasir. Masukkan 1 sendok teh tepung maizena. Tambahkan 6 sendok makan saus sambal atau boleh dicampur saus tomat. Tuangkan 200 ml air. Aduk rata. Aku campur aja menggunakan chopper. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, langsung kita masak aja. Masukkan ke dalam panci dan masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai matang. Teman-teman juga boleh ya tumis bumbu-bumbunya terlebih dahulu baru memasukkan bahan-bahan lainnya yang udah dicampur. Pastikan sampai semua bahan-bahannya benar-benar matang, terutama untuk bumbunya supaya enggak bau langu ya. Kalau udah harum dan udah mengental seperti ini, angkat dan siap untuk digunakan. Goreng dimsum di minyak panas di api sedang, goreng sampai kecoklatan merata. Teman-teman gak perlu khawatir dalamnya masih mentah karena kita udah kukus sebelumnya ya. Jadi dipastikan ini matang merata sampai ke dalam-dalamnya. Kalau sudah kecoklatan bagian bawahnya bisa kita balik supaya kecoklatan merata. Ini efek cahaya aja ya teman-teman, jadi kelihatannya tuh masih pucat padahal ini sebenarnya udah kecoklatan. Kalau udah kecoklatan merata di seluruh sisinya, bisa kita angkat dan sajikan. Dan ini dia dimsum goreng isi keju lumer yang lagi populer. Dari penampakannya aja udah memanggil-manggil, bisa disajikan bersama cocolannya. Ini tuh mantep banget, bagian luarnya garing dari kulit spring rollnya. Kemudian di dalamnya itu adonan dimsum yang daging banget, kenyal, padat, tekstur dagingnya itu berasa. Apalagi isian keju lumernya yang gurih meleleh di mulut, ini enak banget. Teman-teman cobain di rumah ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Dimakan bersama saus cocolannya. Ini mantep banget. Asam, manis, gurih, rasanya tuh balance. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.